ketika orang dalam kondisi bermaksiat, maka seakan-akan imannya hilang. Ya, imannya hilang. Sehingga orang yang dalam bermaksiat kepada Allah SWT seakan-akan pada saat itu akal sehatnya hilang. Yang harusnya dia beribadah itu hanya kepada Allah, yang harusnya dia tempatkan peribadatan, ketundukan hanya kepada Allah, kemudian ia alihkan kepada yang lain, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Maka disebut dengan kezaliman. Zalim secara arti bahasa artinya adalah apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ambil contoh, kalau ada peci kemudian kita tempatkan di kaki, kira-kira apa? Secara bahasa ini zalim, betul enggak? Begitu juga kalau kita tahu itu sandal dipakai untuk jadi topi gitu ya. Ini kezaliman. Zalim yang secara bahasa artinya seperti ini, menempatkan sesuatu dia pada tempatnya. Maka ketika seorang menempatkan peribadatan kepada selain Allah SWT, maka ini adalah sebuah kezaliman yang sangat besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa karim wa 'azzim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Khati fillah syarakumullah. Jamaah Masjid Raya Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia, keberkahan dan rahmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan bagi kita untuk senantiasa beramal dan bertafakuh fiddin. Karena barang siapa yang ingin dimudahkan jalan menuju surganya, maka ia akan menempuh jalan menuntut ilmu. Sama sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan panutan kita, serta para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dan orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Khawatirillah syarakumullah. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah salah satu dampak buruk dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Poin yang ke-37, yakni maksiat itu bisa melemahkan akal dari seorang hamba, melemahkan fungsi dari akal tersebut. Sehingga di antara dampak maksiat adalah melemahkan fungsi akal, maka pantas seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan lemah fungsi akalnya, sehingga akan semakin susah baginya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga akalnya melemah, sehingga akan susah sekali ia mendapatkan cahaya dari Allah SWT berupa ilmu. Sehingga Allah SWT memuji orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT dengan sebutan ulul albab, dengan sebutan orang-orang yang mempunyai akal sehat. Karena pada saat orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan meninggalkan sebuah maksiat, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT, maka mereka adalah hakikatnya orang yang menggunakan akal sehatnya dengan baik, atau akalnya sedang sehat. Karena pada saat orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, hakikatnya
akal sehatnya mulai bermasalah. Lihatlah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan, wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Artinya kalau orang yang mempunyai akal sehat, dia akan segera bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, akal sehatnya hilang. Akal sehatnya hilang, sehingga orang yang bermaksiat dalam kondisi maksiat dianggap pada saat itu dia tidak beriman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina pada saat dia berzina kecuali tidaklah seorang yang berzina pada saat dia berzina dalam kondisi seorang mukmin. Artinya pada saat dia berzina, imannya seakan-akan hilang daripadanya, atau sebagian besar imannya itu hilang. Sebuah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir surat Al-Baqarah berkaitan dengan Harut dan Marut. Nanti antum bisa buka. Di situ disebutkan bagaimana Ibnu Katsir memaparkan kisah seorang wanita yang pernah mengikuti dan belajar ilmu sihir dari Harut dan Marut di daerah Babil atau sering disebut dengan Babilonia, yang sekarang daerahnya adalah daerah Irak, Babilonia. Maka disebutkan di situ wanita ini suaminya hilang, artinya suaminya pergi dan tidak kembali, sehingga ia ingin mencari suaminya. Hingga kemudian ditujukan oleh orang-orang, kamu belajar, kamu coba minta bantuan sama Harut dan Marut, yang dianggap oleh penduduk setempat Harut dan Marut ini adalah dua malaikat. Makanya Allah membahasakannya dengan bahasa dua malaikat. Maka Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan sebenarnya mereka bukan dua malaikat, tapi mereka adalah dua jin yang kemampuannya diberikan kemampuan sihir yang melebihi dari jin-jin yang lainnya. Orang-orang penduduk setempat menganggapnya bagaikan malaikat sehingga disebut sebagai malaikat. Maka Allah membahasakan dengan malakain. Meskipun sebagian ulama atas mengatakan dua malaikat yang diberi hawa nafsu dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Namun banyak yang menyanggah juga karena tidak mungkin. Karena Allah mengatakan malaikat-malaikat itu tidak punya nafsu. Ya, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya berguru pada Harut dan Marut. Tidaklah Harut dan Marut mengajarkan kecuali mengatakan jangan kau kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, jangan kau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fitnah, ujian bagi kalian. Tapi kalau masih terus tetap bersikeras ingin belajar sihir kepadanya, maka dia akan mengajarkan, tapi dengan syarat dia harus menghilangkan atau melepaskan keimanannya. Sehingga wanita ini bercerita pada seorang sahabat yang waktu itu kemudian ketemu dengan Aisyah setelah ini, karena Rasulullah meninggal setelahnya. Rasulullah sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Jadi ketika itu dia bercerita, kemudian aku menghadap ada dua orang yang bergelantungan, kepalanya berada di bawah, kakinya berada di atas. Kemudian dia mengajarkan kepadaku sihir, dan aku kemudian menyesal karena pada saat itu seakan-akan ada seperti bayangan yang keluar dari tubuhku kemudian menghilang ke langit dan hilang. Karena aku setuju untuk apa? Menghilangkan keimanan dan berbuat kekufuran atau kafir kepada Allah SWT. Sehingga sepulang dari itu dia menyesal dan bertaubat. Namun ia masih belum srek. Sampai kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun sampai di Madinah Rasulullah sudah tidak ada, sudah wafat. Kemudian bertemu dengan beberapa sahabat dan ditunjukkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia ceritakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Artinya ini sesuai dengan kisah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran berkaitan dengan Harut dan Marut. Ketika orang dalam kondisi bermaksiat, maka seakan-akan imannya hilang. Ya, imannya hilang.
Sehingga orang yang dalam bermaksiat kepada Allah SWT seakan-akan pada saat itu akal sehatnya hilang. Yang harusnya dia beribadah itu hanya kepada Allah, yang harusnya dia tempatkan peribadatan, ketundukan hanya kepada Allah, kemudian ia alihkan kepada yang lain, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Maka disebut dengan kezaliman. Zalim secara arti bahasa artinya adalah apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ambil contoh, kalau ada peci kemudian kita tempatkan di kaki, kira-kira apa? Secara bahasa ini zalim, betul enggak? Begitu juga kalau kita tahu itu sandal dipakai untuk jadi topi gitu ya. Ini kezaliman. Zalim yang secara bahasa artinya seperti ini, menempatkan sesuatu dia pada tempatnya. Maka ketika seorang menempatkan peribadatan kepada selain Allah SWT, maka ini adalah sebuah kezaliman yang sangat besar sekali. Ya, sehingga Allah sangat murka. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Allah SWT katakan sebagaimana dalam surat Al-Maidah juga ayat 100, ya fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalau kalian mempunyai akal sehat, bertakwa kepada Allah SWT. Bahasanya begitu. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian juga Allah SWT katakan dalam surah Al-Baqarah 269, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah ada orang yang mampu mengingat, tidak ada orang yang mengambil pelajaran kecuali mereka adalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sehingga pantas juga orang yang semakin bertakwa kepada Allah SWT, maka semakin mudah untuk mendapatkan cahaya dari Allah SWT. Namun sebaliknya, ketika dia semakin bermaksiat, maka semakin jauh dari rahmat Allah, semakin susah baginya untuk mendapatkan cahaya dari Allah SWT. Lihatlah sebagaimana kasus terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullah tentang kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Kemaksiatan yang tidak sengaja sebenarnya. Karena ketika beliau berada di pasar, kemudian melihat tanpa sengaja betis seorang wanita yang tersingkap, maka hilang hafalannya, melemah hafalannya. Ya, kalau kita mendapati diri kita ini hafalannya lemah, semakin lemah, nuntut ilmu nggak dapat, jangan-jangan banyak maksiat yang kita lakukan. Ya, apa yang dikatakan oleh Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah la yuhda lil 'as. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Tidak mungkin. Maka kita dapati para ulama kenapa mereka hebat sekali. Lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya banyak mencontohkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah karena terkenal dengan kehebatannya. Di umur 18 tahun beliau sudah menggantikan syekhnya untuk menjadi pembicara ulama besar, sampai sekitar 5 tahun kemudian syekhnya meninggal dunia dan beliau kemudian menggantikan menjadi rujukan. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana beliau tidak berani mengambil, ya, jangankan harta yang haram sekalipun, harta yang syubhat baginya, ia tidak mau menerimanya. Bahkan beliau tidak pernah mau menerima dan mengambil, artinya belum memanfaatkan sedikit pun dari harta gaji yang beliau dapatkan dari gaji perpustakaan. Zaman dahulu kumpulnya para ulama itu di sebuah perpustakaan, dan itu menjadi tempat berkumpulnya para ulama. Dan biasanya khalifah itu memberikan gaji bagi mereka. Ya, mereka mengajarkan ilmu di situ, kemudian menuntut ilmu di situ. Apa yang terjadi? Beliau tidak menerima sedikit pun, satu pun, sepeser pun tidak ada yang beliau ambil dan tidak dimakan. Beliau terima nggak terima, hanya saudara lewat. Beliau terima, kemudian dikumpulkan. Sehingga kemudian dari situlah beliau membangun madrasah-madrasah. Ya, sehingga madrasah-madrasah peninggalan Imam Nawawi rahimahullah banyak sekali. Nah, ini Al-Imam Nawawi rahimahullah. Terus dari mana beliau hidup? Disebutkan beliau selalu masih mendapatkan nafkah dari bapaknya, karena bapaknya orang kaya. Jadi selalu dapat nafkah dari bapaknya. Ini loh gambaran seorang, ya, yang hebat dan bapaknya keluarga yang hebat. Ya, bapaknya bukan orang ulama bukan, tapi bapaknya menafkahi anaknya terus untuk menuntut ilmu. Ya, sehingga jaminan surga baginya. Sebagaimana datang seorang datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya saudaraku itu sibuk menuntut ilmu sehingga dia tidak mencari uang, tidak mencari nafkah, nggak punya duit kalau bahasa kita.
Saya terus yang membiayai dia. Jawaban Rasulullah simpel sekali. Dan ini Masya Allah nih, inspirasi bagi kita. La'allaka turzaku bihi. Jawaban Rasulullah SAW, bisa jadi atau semoga engkau diberi rizki oleh Allah SWT gara-gara dia. Gara-gara engkau membiayai dia, ya, maka engkau mendapatkan rizki itu. Ya ini Masya Allah. Nah, jemaah sekalian Allah SWT, ini semangat bagi seorang bapak yang punya anak. Ya, mungkin ada yang anaknya di pesantren, belajar ilmu, bapaknya membiayai terus biaya yang besar. Semangat. Jaminan surga bagi orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana para sahabat dahulu, ada sahabat-sahabat yang sibuk menuntut ilmu, nggak sempat cari duit. Abu Hurairah contohnya. Bagaimana Abu Hurairah itu sibuk sekali membersamai Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW terus, sehingga nggak ada kesempatan untuk mencari nafkah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu? Mereka membiayai Abu Hurairah makan, ya, sehingga pernah suatu ketika Abu Hurairah nggak makan karena nggak ada yang ngasih. Ya itu maklum, mungkin ada yang lupa atau ada yang nggak punya dan lain sebagainya. Ini terjadi, ya, dari Ashabus Suffah, yakni orang-orang yang berada di serambi masjid tinggalnya, yang disebut dengan Suffah, sehingga disebut dengan Ashabus Suffah. Cuma sekali Allah SWT, sehingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, sesungguhnya orang yang bermaksiat kepada Allah SWT hakikatnya dirinya itu merasa sakit, ya, sehingga melemah, termasuk akalnya akan melemah, ya, akal. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, semakin ia menjauh dari maksiat dan semakin ia mendekat pada ketaatan, maka semakin Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuatan. Nah, ini, ya, maka gak heran kalau kita dapati, antum kalau bisa buka ya sejarah, pernah Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu pernah berdebat di musim haji, ketemu di musim haji. Saking jarang ketemu, ya, sesekalinya ketemu, kesempatan untuk dialog ilmu, mereka tidak berantem, enggak, diskusi. Sampai 3 hari 3 malam mereka tidak merasakan ngantuk alias tidak tidur. Itu yang dilakukan. Ya, kesempatan, kapan lagi? Ya. Sehingga terkumpul 3 ulama besar pada saat itu dari tempat yang berbeda. Ini dikisahkan oleh Alif bin Sa'ad sendiri. Pada saat itu Alif bin Sa'ad haji, kemudian bertemu dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Antum tahu Alif bin Sa'ad adalah salah satu ulama di Mesir, gurunya Imam Syafi'i. Ya, kemudian Abu Hanifah. Abu Hanifah dari mana? Dari mana? Dari daerah Basrah, ya, Basrah, Irak. Kemudian Imam Malik dari mana? Madinah, tentunya. Imam Darul Hijrah. Kemudian yang ketiga Alif bin Sa'ad dari Mesir. Kemudian begitu bertemu di musim haji, kesempatan mereka dialog, masya Allah, kangen-kangenan, dan mereka ini berteman. Sebagaimana dikisahkan juga, ya, ditulis dalam tinta sejarah bagaimana Alif bin Sa'ad ini orang kaya raya, sedangkan Imam Malik orang yang, mohon maaf ya, bukan disebut orang miskin. Kalau itu standar sekarang sudah miskin banget, ya. Sehingga suatu ketika pernah terdengar oleh telinga Alif bin Sa'ad bahwasanya Imam Malik ini tidak bisa makan selama beberapa hari. Dikirim sama Alif bin Sa'ad apa? Kirim surat, di dalamnya dialog tentang hukum, sama di dalamnya surat cinta kepada sahabat, ya. Mau dikirim di dalamnya apa? Paket. Isinya apa? Kalau orang sekarang disebut dengan uang, berdinar-dinar. Kata Imam Malik, ngapain kamu kirim gini? Enggak, saya tidak ingin, kata Alif bin Sa'ad, jawabannya apa? Saya tidak ingin ilmu umat ini hilang. Kalau sampai kelaparan mati, hilang ilmu umat ini. Saya tidak ingin ilmu umat ini hilang. Masya Allah, ya, saling memuji di antara mereka. Nah, ketemu, apa yang dilakukan mereka? Dialog. Mereka nggak capek, kuat. 3 hari 3 malam di musim haji itu mereka dialog, dan ini biasa.
mereka biasa hal-hal seperti ini, diskusi sampai berjam-jam, bahkan majelisnya Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan majelis diskusi, ya, sama murid-muridnya selalu mesti apa? Diskusi isinya. Sehingga apa? Menciptakan nuansa ilmu itu nuansa yang hidup. Jadi bukan hanya penyampaian dari seorang guru kepada murid, tapi apa? Diskusi, dialog, debat antara guru dan murid. Dan itu biasa. Abu Yusuf itu sering dialog sama Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah muridnya Abu Hanifah. Ya. Ini cuma Allah SWT. Nah, sampai ada timbul perkataan, Masya Allah ya, ini sangat menginspirasi sekali. Kata Alaiz bin Sa'ad, gimana kamu tadi dialog sama Abu Hanifah? Kata Imam Malik, saya belum pernah melihat orang yang secerdas dia, ya, dalam mengumpulkan hukum-hukum dan istilahnya apa ya, kalau bahasa orang Jerman tuh metani, hukum itu Masya Allah dijabarkan begitu detail sekali oleh beliau. Ketika Alaiz bin Sa'ad tanya pada Imam Abu Hanifah tentang Imam Malik, gimana tadi? Masya Allah, saya demi Allah selama ini belum pernah tahu orang yang lebih hebat dari beliau dalam urusan mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling tahu sunnah Rasulullah SAW, tahu hadis Rasulullah SAW. Ini kata Abu Hanifah. Masya Allah ya, ini mereka diberikan kekuatan lebih. Kalau kita lihat, akal mereka terus berkembang, semakin hidup. Ya, kenapa? Karena mereka jauh dari yang namanya maksiat.